Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% menuai beragam tanggapan dari masyarakat memasuki tahun 2025. Apa saja itu dan apa dampaknya bagi masyarakat? Polemik kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Meski dibutuhkan guna menambah penerimaan negara, kebijakan tersebut juga dapat menimbulkan sejumlah risiko. Mulai dari daya beli masyarakat yang semakin tertekan, mendorong kenaikan inflasi hingga memicu ketidakpuasan publik. Berikut sejumlah tanggapan dari pekerja di Jakarta terkait kenaikan PPN menjadi 12%. Harapannya mungkin jangan dinaikin ya, jadi kayak terlalu banyak yang naik, jadi kayak penghasilan nggak naik, tapi jadinya susah juga ya buat kehidupannya ya. Gaji dulu yang naik. Gaji dulu yang naik, baru PPN naik. Kalau saya pribadi sebenarnya setuju aja, asal dengan catatan kenaikan itu harus jelas juga untuk apa, harus transparan ke kitanya. Apakah untuk pembangunan atau perbaikan fasilitas, atau untuk transportasi lainnya, atau mungkin untuk makan siang gratis yang direncanakan oleh pemerintah. Karena PPN naik tapi benefitnya untuk kita rakyat tuh apa? Misalkan kalau emang fasilitas publik kita emang bagus juga, terus juga tingkat mulai dari mungkin KRL-nya, terus juga busway-nya. Ini kan kita juga sebagai rakyat nggak ada ya benefit dari PPN itu sendiri, kecuali emang PPN-nya naik, kita juga benefit sebagai rakyat pun ya ada gitu, meningkat itu oke lah. Tapi ini kayaknya sampai sekarang juga masih nggak jelas. Pemerintah sebenarnya sudah berulang kali menyebut bahwa kenaikan PPN menjadi 12% ini hanya berlaku selektif bagi barang mewah. Nah, sebenarnya siapa sih warga yang paling akan terdampak dengan adanya kenaikan PPN menjadi 12% ini? Peneliti Bank Kompas Agustina Purwanti menilai, meskipun hanya diberlakukan pada belanja barang mewah, kenaikan PPN menjadi 12% dinilai tetap memberatkan. Misalnya, kendaraan bermotor dikenakan PPN 12%. Kalau dia harganya naik, ada potensi untuk permintaannya berkurang. Orang akan belanja mobil misalnya atau motor akan berpikir lagi karena harganya naik. Kalau itu terjadi, jadi permintaan turun sehingga yang diproduksi oleh pabrik motor atau mobil ini kan tidak terserap. Nah, pilihannya mungkin dua, mereka akan menaikkan harga, tapi konsekuensinya juga akan semakin berkurang permintaannya, atau mereka efisiensi biasanya salah satunya adalah dengan PHK. Nah, ini yang menjadi problematik, misalnya PHK diberlakukan, artinya banyak orang juga akan berkurang konsumsinya karena mereka tingkat pendapatannya berkurang. Nah, ini kalau misalnya terjadi secara massal dan terhadap barang-barang mewah lainnya yang juga akan berdampak pada penurunan konsumsi, ini akan juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Tina menambahkan, tanggapan publik yang cenderung negatif terhadap kenaikan PPN bukan tanpa alasan. Pasalnya, kondisi ekonomi masyarakat secara umum memang sedang banyak tertekan di sana-sini. Berbagai indikator ekonomi secara bersamaan dan beruntun mengalami pelemahan dan kontraksi. Sebagaimana yang telah ramai diperbincangkan publik, deflasi 5 bulan berturut-turut sepanjang Mei hingga September 2024 mengindikasikan bahwa ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Salah satunya juga terekam dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang sekitar separuh menyatakan bahwa sebaiknya ditunda sampai kondisi ekonomi masyarakat membaik. Jadi harapannya pemerintah juga melihatlah kondisi masyarakat sekarang. Bahkan sekitar sepertiga atau 30% responden justru dengan tegas menolak mereka menyatakan bahwa jangan diberlakukan. Jadi bukan ditunda lagi, tetapi nggak usah adalah PPN 12% itu. Jadi ya sebagai respons kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, idealnya sih ditunda dulu ya, karena memang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Kenaikan PPN menjadi 12% ini tentu menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah butuh sumber pembiayaan baru untuk membiayai program-program pemerintah. Namun di satu sisi lain, masyarakat justru diberatkan di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Nah, kalau menurut sahabat Kompas gimana? Setuju nggak dengan kenaikan PPN menjadi 12% ini?